Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Aprianto Pratama dari jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah mendapat pengakuan sebagai salah satu bahasa pengantar di ASEAN dan merupakan salah satu bahasa resmi PBB. Sebagai bahasa yang dipelajari oleh banyak orang, bahasa Indonesia memiliki latar belakang yang cukup menarik. Pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan bahasa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Kedua, bahasa Indonesia cukup mudah dipelajari karena memiliki tata bahasa yang sederhana dan sistem penulisan yang tidak rumit. Selain itu, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa-bahasa asing seperti Arab, Sanskerta, Belanda, Inggris, dan lainnya, sehingga memudahkan orang asing untuk mempelajarinya. Yang ketiga, adanya kebutuhan akan bahasa Indonesia dalam dunia bisnis dan perdagangan juga menjadi alasan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh orang asing. Alasan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh orang asing. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh orang asing karena beberapa alasan, diantaranya: 1. Kekayaan budaya dan bahasa Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang asing untuk memahami dan mengeksplorasi budaya Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia menjadi jembatan untuk memahami bahasa-bahasa daerah dan kebudayaan yang terkait. 2. Kemudahan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang relatif sederhana dan sistem penulisan yang cukup mudah dipahami. Selain itu, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa-bahasa seperti Arab, Sanskerta, Belanda, Inggris, dan lainnya, sehingga memudahkan orang asing untuk mempelajarinya. 3. Kebutuhan dalam bisnis dan perdagangan. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan merupakan pasar yang potensial bagi banyak produk, menguasai bahasa Indonesia menjadi kebutuhan bagi mereka yang ingin melakukan bisnis di Indonesia. Orang asing yang ingin melakukan bisnis atau investasi di Indonesia membutuhkan kemampuan berbahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan efektif dengan rekan bisnis dan konsumen di Indonesia. Yang keempat, kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara. Pemerintah Indonesia telah mendatangani perjanjian dengan beberapa negara di Indonesia seperti Jepang, Korea, dan Australia untuk memperluas kerjasama dalam hal pengajaran bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mempromosikan bahasa dan budayanya melalui forum-forum internasional seperti ASEAN dan PBB. 5. Peran komunitas dan organisasi yang memperkenalkan bahasa Indonesia. Komunitas dan organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri seperti KBRI dan Diaspora Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan minat dan pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program seperti kursus bahasa, festival budaya, dan program pertukaran pelajar yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Dengan keanekaragaman budaya dan bahasa, kemudahan dalam belajar, serta potensi ekonomi yang besar, tidak mengherankan jika bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh banyak orang di dunia.
Hal ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk mempromosikan bahasa dan budayanya di kancah internasional. Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional terhadap minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain: 1. Program pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau bisa disebut juga dengan BIPA. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Yang kedua, penyelenggaraan berbagai acara dan festival budaya Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga sering menyelenggarakan berbagai acara dan festival budaya Indonesia di luar negeri. Acara dan festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang asing, termasuk bahasa Indonesia. Selain itu, acara dan festival ini juga menjadi saran untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. 3. Peluncuran Kamus Bahasa Indonesia dalam bahasa asing. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Kamus Bahasa Indonesia dalam bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, dan Spanyol. Kamus Bahasa Indonesia ini menjadi saran untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing dan memudahkan mereka dalam mempelajari bahasa Indonesia. 4. Penyediaan beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyediakan beasiswa bagi orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Beasiswa ini diberikan melalui berbagai program seperti program pertukaran pelajar dan program beasiswa untuk studi di Indonesia. Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan orang asing semakin tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional telah memberikan dampak positif terhadap minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara. Bahasa Indonesia semakin diminati dan dipelajari oleh orang asing karena adanya program BIPA, acara dan festival budaya Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia dalam bahasa asing, serta beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Semakin banyak orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Semakin berkembang pula pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Pengaruh keberadaan komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri terhadap minat dan pembelajaran bahasa Indonesia. Komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri dapat berperan penting dalam membangun minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan masyarakat internasional. Ada beberapa pengaruh yang dapat diidentifikasi terkait dengan keberadaan komunitas atau organisasi tersebut, antara lain: 1. Meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bahasa Indonesia. Keberadaan komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri dapat memudahkan aksesibilitas pembelajaran bahasa Indonesia bagi masyarakat setempat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman budaya Indonesia. Dalam keberadaannya, komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri tidak hanya memfokuskan pada pembelajaran bahasa, tetapi juga pada pemahaman budaya Indonesia. 3. Memperluas jejaring sosial. Keberadaan komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri juga dapat memperluas jejaring sosial masyarakat internasional yang tertarik dalam bahasa dan budaya Indonesia. Melalui kegiatan yang diadakan, masyarakat internasional dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa
dan menjalin relasi yang saling menguntungkan. Hal ini dapat memicu terciptanya komunitas yang lebih besar dan berkelanjutan dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. 4. Meningkatkan citra positif Indonesia. Kegiatan komunitas atau organisasi yang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri juga dapat memberikan dampak positif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional. Semakin banyak masyarakat internasional yang tertarik dan belajar bahasa Indonesia, maka semakin positif pula citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia karena beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai bahasa resmi negara yang memiliki populasi besar dan sebagai bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai sektor. Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah internasional dan program pertukaran pelajar juga memiliki peran penting dalam meningkatkan minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat internasional serta memperluas jangkauan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus menjadi bahasa yang diminati dan dipelajari oleh masyarakat internasional dan memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Saran, untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Daftar pustaka. Sekian yang dapat saya bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.